Ya, tes. Ya, Bismillah kita murojaah dari awal, mengingat kembali materi sebelumnya supaya tidak lupa. Belajar Pembelajaran praktis baca Arab Gundul Qaidah T. Pembahasan jilid pertama ini ada sekitar 19 pembahasan. Pembahasan satu sudah, dua sudah, kalimah dan jumlah ini tidak udah kita bahas ya ringkas. Pembagian kalimah juga sudah, nanti jadi tiga kan. Harap juga sudah, kalimah harap apa saja, tanda isim udah. Pembagian kalimah isim ini belum. Muzakkar muannas belum, belum, belum. Kalimah fiil sudah, mudhari sudah, amr sudah. Satu, dua sampai bawah belum. Jadi kita baru setengah jalan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baru 7 materi dari 19 materi. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kalimah dan jumlah Amar belum, belum ya. Fi'il amr belum. Makanya saya yang silang. amar ya, belum, Yang mana? Amr? Ya ya, belum. amar Ya. belum. Baru 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, pertama kalimah dan jumlah. Nah, kalimah kalau dalam bahasa Indonesia itu kosakata. Kosakata atau bahasa kitanya mau mufrodat. Jadi ada kalimah, ada jumlah. Kalimah adalah kosakatanya. Jumlah adalah gabungan dari kata tambah kata sama dengan jumlah. Kalimat sempurna bahasa Arabnya jumlah. Budi pergi ke pasar. Nah, itu dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indo, nah yang tadi Budi pergi ke pasar yang disebut sebagai kalimat. Jadi kalimah dan jumlah dalam bahasa Arab memiliki makna berbeda dengan Indo. Kalimah dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimah dalam bahasa Indo. Nah, itu kalimah mufrodat mufrodat. Kosakata dalam bahasa Arab atau kalimah dalam bahasa Arab nanti terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fiil, dan ada haraf. Nah, yang mana isim itu kita bisa kenal, lebih mudah kita mengenali isim dengan tanda-tandanya. Yang mana tanda isim jumlahnya ada 8 kan. Nanti kita bahas. Yang mana kalau mau diringkas, isim itu adalah kata benda. Kalimat yang menunjukkan kepada benda. Atau yang bukan pekerjaan. Kemudian ada fiil. Nah, kalau fiil itu dominan dengan bentuknya, sigohnya. Bisa mudah kita kenali dengan cara kita menghafal sigoh-sigohnya, bentuk-bentuknya. Yang mana kemarin fiil madi bentuk-bentuknya kan ada 13 yang sering keluar. Seperti fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, fa'ala. Nah itu. Jadi lebih mudah mengenal fiil dibanding dengan tandanya, tapi dengan sigohnya. Bentuk kalimahnya, susunan kalimahnya. Nah, terakhir ada kalimat harap. Ini kata sambung, konjungsi. Yang mana ini harap dominan dengan bentuknya ya. Maksudnya mudah dikenali harap tersebut dengan dihafal karena jumlah harap itu sedikit. Dibanding isim dan fiil, harap dalam bahasa Arab kosakatanya sedikit sehingga langsung saja dihafal. Nah, oleh karena itu langsung kepada harap. Nah, harap yang perlu dihafal yang sering keluar adalah ini. Harap jar ada min fi'ila ala kalibi an hatta musmun zuruba dan wawu juga ta itu harap jar. Kemudian ada harap nasab inna anna lakinna la'ala laita ka anna lanapiyah lil jinsi harap nasab namanya. Nah itu harap nasab. Ada harap napi isinya 4 la, ma, lata, dan in. Yang mana harap napi semuanya maknanya tidak. T, T, K, tidak. La, ma, lata, dan in. Ketika memiliki makna tidak, maka itu harap napi. Kemudian ada harap nida. Yang mana harap nida yang sering keluar itu cuma ya. Ya, kalau a, I, jarang keluar.
Kemudian ada harap atop, harap selanjutnya. Wa fa thumma au am lakin la bal hatta wa fa summa au am lakin la bal hatta. Itu harap atop. Ada harap istisna illa ada khola hasya dan seterusnya. Empat illa khola hasya ada. Kemudian ada harap nawasib an lan idan kai li wa hatta aufa an lan idan kai li wa hatta aufa. Yang mana harap nawasib ini menyebabkan fiil mudori dibaca fathah. Ada harap jawazim yang menyebabkan fiil mudori dibaca sukun. Lam alam, lam ma'in, lila, dan juga isma. Lam alam, lam mali. Nggak tahu lagunya lupa. Seperti tadi. Harap nawasib dan harap jawazim. Nah ini harap-harap total jumlah semua harap-harap yang perlu dihafal ya ini saja. Jar, nafi, nida, atof, istisna, nawasib ditambah yang ini. Harap istifham, a sama hal yang sering keluar. Nah, itu harap. Yang mana tadi kita bahas harap itu dominan dengan bentuknya, yaitu tinggal dihafal saja, tidak perlu lihat ciri-cirinya, tidak perlu lihat sigohnya, tapi langsung kita hafal. Ketika kita menemukan min dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, maka sudah bisa dipastikan itu harap. Begitu pula ketika kita menemukan waw dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, bisa dipastikan itu harap. Karena tinggal kita hafal saja bentuknya. Itu harap. Kemudian selanjutnya ke tanda isim yang ada 8. Tanda isim jumlahnya ada 8. Mamimu al tanwin dan nida di depan. Harap nasab, harap jar, serta idopah. Tanda yang terakhir itu tak marbutoh dan seterusnya. Tanda isim jumlahnya ada 8. Pertama diawali mim. Ma, mi, mu, baik itu mimnya patah kasroh doma itu merupakan tanda isim. Tapi sebagaimana yang dulu dijelaskan, ma, mi, mu ini adalah bukan tanda pasti, akan tapi tanda biasanya. Biasanya yang diawali mim adalah isim. Karena ada juga harap yang diawali mim, seperti ini kan, harap jar mim diawali mim. Mana lagi? Itu aja paling. Nah, yang diawali min ini perlu catatan, ini tanda biasanya. Biasanya kalau diawali makmi, diawali mim itu adalah isim. Maghrib, masyrik, masjid, maskan, misbah, miftah, minhaj, muslim, mukmin, munafik, musyrik. Nah, ini semua isim tandanya diawali mim. Kemudian tanda isim selanjutnya adalah tanda alif lam, kalau ini tanda pasti. Ketika menemukan kalimat ditempeli alif lam, baik itu syamsiah ataupun qamariyah, ad-daulah, al-qamar, asyamas, al-islam, alhamdu, ar-rijal, nah, adalah isim. Selama ditempeli alif lam, maka itu isim. Kemudian selanjutnya adalah tanwin. Ketika menemukan kalimat ada an in unnya, syamsun, samsan, samsin, komaron, komarin, komarun, waladan, waladin, waladun. Selama kalimat ditempeli tanwin, itu juga merupakan tanda isim. Tapi alif lam dan tanwin ini tidak akan pernah bertemu dalam satu kalimat. Kalau ada alif lam, kalimat tersebut tidak akan diberikan tanwin. Begitu pula ketika ada tanwin, maka isim gak akan menerima alif lam. Kemudian tanda isim selanjutnya ada tak marbutoh, daulatun, tak yang bulat kayak gini di akhir. Daulatun, madrasatun, maslahatun, koryatun, saburatun, dan seterusnya. Ini juga tanda isim. Kemudian tanda isim selanjutnya berkaitan dengan bab sebelumnya, berkaitan dengan harap. Tanda isim yang kelima didahului harap jar. Kalau menemukan harap jar, min fi ila ala ka li bi an hatta musmun zu rubah, nah maka setelahnya pasti isim. Min rabbihim ala Muhammadin ilal masjid an solatihim. An setelahnya ada solat. Solat isim. Al masjid tanda isimnya dua. Ada alif lam dan diawali ila. Ala Muhammadin.
Isim, tandanya dua, diawali tanwin, apa diakhiri tanwin, diawali harap jar. Kemudian tanda isim selanjutnya adalah didahului harap nida. Ya, ya Muhammadu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Ayyuha. Nah, berarti Ayyuha isim, tandanya diawali ya. Karena setelah ya harap nida pasti isim. Selanjutnya didahului harap nasab. Innallaha, harap nasab yang ini. Inna anna lakinna. Nah, ini tanda isim. Innallaha, setelah inna pasti isim. Berarti lafaz jalalah Allah isim. Anna Muhammadan, Muhammadan isim. La'alla, harap nasab. Setelah la'alla ada kum. Berarti kum adalah isim. Tandanya didahului la'alla. Laita syababu, laita syababa. Lakinnallaha ka'anna zaidan. Dan seterusnya. Terakhir diidofatkan, ini tandanya belum kita bahas. Itu selesai tanda isim, kemudian selanjutnya ke tanda fiil. Pembahasan seputar, ya bukan cuma tanda fiil, tapi membahas fiil secara keseluruhan. Karena ini pembahasan isim belum selesai, baru kita membahas tanda-tandanya. Belum kita bahas pembagian-pembagian fiil, pembagian isim. Karena ini nanti ada pembagian kalimat isim. Nah ini pembagian isim, muzakkar muannas, mufrad musanna, mu'rab, belum kita bahas. Jadi dikenalkan di awal hanya sebatas tanda isim dulu saja. Setelah itu langsung loncat ke pembahasan fiil. Nah, di sini kita akan membahas fiil secara mendetail. Semuanya kita bahas. Definisinya sudah dibahas, tandanya juga sudah kita bahas, bagian-bagiannya juga sudah kita bahas, sigohnya, tasrifnya. Dari definisi ta'rif kalimah fiil adalah kalimah yang bermakna pekerjaan, tapi disertai ikatan waktu. Jadi fiil maknanya double. Satu mengandung makna pekerjaan, dua mengandung makna ikatan waktu. Waktunya ya zaman lalu, zaman sekarang, atau masa depan. Kalimat fiil dalam bahasa Indonesia sama dengan kata kerja. Nah, tapi tidak bisa disamakan sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab, makna fiil itu double, pekerjaan ditambah waktu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kerja ya hanya menunjukkan kepada pekerjaan saja, tidak menunjukkan kepada waktunya. Begitu pula dalam bahasa Inggris, verb, verb, ver. Ya, wallahu Ini alam ya. sebentar lagi, oke. Karena, Pamerin tadi Bu, hmm. mainan kosak-kosakan dari mulai kompor, katel, semua itu kado dari Nah, kemudian fiil setelah kita bahas definisinya, jadi kunci definisi fiil itu kalimah kerja yang memiliki ikatan waktu. Jadi ada dua, pekerjaan dan waktu. Nah, kalimah fiil dibagi menjadi tiga jenis. Ada fiil madi, mudori, dan amr. Berdasarkan waktunya. Fi'il madi adalah kata kerja lampau yang mana menunjukkan pekerjaan yang terjadi di masa lalu. Contohnya doroba, fa'ala, doroba. Artinya memukul, tapi karena menggunakan fi'il madi berarti peristiwa memukul tersebut terjadi di masa lalu. Doroba. Oleh karena itu ketika menemukan fi'il madi kita tambahkan artinya telah. Doroba telah memukul. Itu telahnya diambil dari fi'il madi yang mana menunjukkan kata kerja lampau, memukulnya dari doroba. Kemudian yang kedua ada fi'il mudori yang mana fi'il mudori menunjukkan waktu, bisa jadi sedang atau akan. Intinya menunjukkan masa sekarang atau masa depan, tidak menunjukkan ke masa lalu. Doroba fi'il madi artinya telah memukul. Ketika pindah berubah dari doroba menjadi adribu, maka maknanya pun ikut berubah. Yang tadinya telah memukul berubah menjadi sedang memukul atau akan memukul. Karena fi'il mudhari menunjukkan kata kerja sedang atau akan. Kemudian terakhir idrib. Nah, fi'il amr. Ini menunjukkan kepada perintah. Perintah ya, bukan waktu. Masa lalu, masa depan, masa sekarang. Tapi perintah. Lakukanlah. Idrib, pukul.
Jadi begitu fiil terbagi tiga ada madi, mudori, amr. Madi dan mudori berdasarkan waktu. Kalau madi mah masa lalu, mudori mah masa depan atau masa sekarang. Sedangkan amr adalah fiil yang menunjukkan perintah. Sehingga ya nanti dibahas di tanda ya. Alamah fi'il madi, tanda fi'il madi. Ya meskipun tadi fi'il itu kan lebih dominan, lebih mudah kita kenali lewat sigohnya bentuknya. Tapi tetap fi'il masing-masing memiliki tanda. Fi'il madi memiliki tanda. Yang pertama didahului oleh apa diakhiri oleh ta fa'il. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Dorob ta, dorob ti, dorob tuma. Atau diawali kod la kod. Kod doroba la kod doroba. Kalau menemukan kod, maka setelah kod pasti fiil. Begitu pula setelah menemukan lakod, pasti setelah lakod adalah fiil madi. Kemudian terakhir tak tanis yang sukun. Ketika menemukan kalimat diakhiri tak seperti ini, tak sukun yang terbuka, dorobats, idas sama fatorots. Nah, itu adalah fiil madi. Karena satu-satunya kalimat yang ketempelan tak seperti ini adalah fiil madi. Kemudian selanjutnya ada fiil mudhari, tandanya ada empat. Anita ini tanda wajib karena mustahil ada fiil mudhari kecuali diawali oleh anita, diawali oleh huruf mudhari'ah yang empat. Ya budu, tak budu, a budu, nak budu. Ketika menemukan kalimat tidak diawali huruf mudhari'ah maka itu bukan fiil madi, fiil mudhari. Jadi ingat fiil mudhari diawali oleh anita, hamzah, nun, ya atau ta, salah satu dari empat huruf tersebut. Kemudian ini tanda tiga tanda selanjutnya ini tanda tidak wajib bisa jadi ada bisa jadi tidak. Diawali lam alam, lam yalid walam yulad, alam nasro, lam yalid lam. Nah setelah lam berarti fi'il mudhari. Yalid fi'il mudhari. Walam yulad ada yulad fi'il mudhari juga. Alam nasro setelah alam fi'il mudhari. Nasro. Kemudian qad juga bisa menjadi tanda fi'il mudhari. Qad menjadi tanda fi'il mudhari kalau setelah qad itu huruf mudhari'ah. Qad yasduqu ya tuh, diawali ya. Sedangkan kalau setelah qad itu bukan huruf mudhari'ah, misalkan bod, oh maka pasti setelah qad adalah fi'il madi. Kemudian terakhir sa dan saupa, ini tidak nempel sama fi'il madi, khusus di fi'il mudhari. Saya kulu sa saya kulu setelah sa langsung huruf mudhari'ah. Jadi perhatikan kalau setelah sa huruf mudhari'ah, saya, sata, sana, saa. Nah, berarti sa di situ tanda fi'il mudhari. Saya lamun saufata lamun. Itu tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il amr tidak dibahas karena tanda fi'il amr cuma satu. Tanda fi'il amr adalah kita bisa lihat dari maknanya. Kalau bermakna perintah maka itu fi'il amr. Kalau ada artinya titik-titik lah, kerjakanlah, lakukanlah, sholatlah, puasalah, nah, maka fi'il amr. Karena tanda fi'il amr adalah memberikan perintah. Dari segi lafaz gak kelihatan tandanya, kelihatan dari segi mana. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya seputar siroh, bentuk-bentuk fi'il madi. Yang mana nanti fi'il madi minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. Yang 3 huruf disebut sulasi, yang 4 huruf disebut rubai, yang 5 huruf disebut humasi, 6 huruf disebut sudasi. Yang 3 huruf nanti jumlah sigohnya ada 3. Yang 4 huruf jumlah sigohnya ada 4. Yang 5 huruf jumlah sigohnya ada 5. Yang 6 huruf jumlah sigohnya ada 1. Yang kita pelajari. Oh. Fiil sulasi jumlah sigohnya. Kalau fiil 3 huruf maka wazannya cuma 3. Bisa jadi fa'ala, bisa jadi fa'ila, bisa jadi fa'ula. Selain 3 sigoh tersebut, ketika kita menemukan kalimah yang 3 huruf, tapi dibacanya di luar fa'ila, fa'ala, fa'ula, maka itu bukan fi'il. Seperti kita menemukan kalimah misalkan asadu.
Nah, ini pasti bukan fiil karena wazannya fa'alu. Kalau fa'alu ya bukan fiil. Kalau fiil fa'ila, fa'ala, fa'ula. Atau misalkan kita menemukan kalimat tiga huruf tapi dibacanya ilalu. Nah, maka ini bukan fiil. Bukan isim. Bukan fiil betulnya. Ilalu. Ilalu. Bukan fiil karena wazannya fi'alu. Karena fi'il, kalau terdiri dari tiga huruf, maka wazannya cuma tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Di luar itu bukan fi'il. Kemudian fi'il yang empat huruf ada empat wazan. Yang pertama fa'alala, ba'tharo, farfato. Kemudian ada af'ala, ada tambahan hamzah di awal. Ab'ada, aqroba, aqdama. Kemudian ada fa'ala, fa'ala dengan ain di tasydid. Karroro, farroha, seperti tadi ada kan nemu qaddaro, fa'ala, itu fi'il madi yang empat huruf. Karena tasdid dihitung dua huruf, satu huruf hidup, satu huruf mati. Kemarin fa'ala, kalau kita tasdidnya kita pecah, maka tulisannya seperti ini. Fa'ala. Jadi totalnya fa'ala, meskipun kelihatannya tiga huruf, tapi karena ada tasdid, sebenarnya itu empat huruf. Fa, ain, ain, lam. Fa'ala. Kemudian wazan selanjutnya fi'il madi ada fa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan terakhir istafa'ala. Udah sampai nih ibu-ibu terakhir pada fi'il mudhari. Kak kejar ibu-ibu. Hmm. Aku semangat. Ya, soalnya kan sengaja cepet murojaah kan. Udah mulai ingat lagi yang dipelajari, Udah mulai ngebul. mulai ngebul. Nah, berarti PR untuk minggu depan ya seputar isim dan harap dulu aja ya, supaya gak lupa kita. Nah, udah mau maghrib ya. Di sini udah jam 6 lewat 6. Nah, terakhir sebelum pertanyaan, nah, kemudian ini fi'il mudhari, cara membentuk fi'il mudhari ya, baru sedikit. Nah, cara membentuk fi'il mudhari dari fi'il sulasi, fi'il yang tiga huruf, ya dimasukkan ke wazan yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau fa'ala berarti fi'il mudhari'nya bisa jadi yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Ingat, tapi dengan harokat fathah di awal. Ya, ya, ya. Jadi huruf mudhari'ahnya difathahkan. Kalau tiga huruf, huruf mudhari'ahnya harus fathah. Kalau fa'ala bisa jadi fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau fa'ila maka fi'il mudhari'nya cuma yaf'alu. Kalau fa'ula maka fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Kemudian cara membentuk fi'il mudhari dari fi'il rubai ya dengan cara tinggal ditambahkan huruf mudhoroah di awal, tapi huruf mudhoroahnya harus dhammah. Kemudian sebelum akhirnya dikasrohkan. Berlaku pada semua wazan ini. Tinggal ditambahkan huruf mudhoroah dhammah di awal, yu, yufa, lalu, yuaf, alu, yufa, alu, yufa, alu, dan terakhir tinggal dikasrohkan sebelum akhirnya. Sehingga dari fa'lala menjadi yufa'lilu, dari af'ala menjadi yuf'ilu, dari fa'ala menjadi yufa'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu. Wallahu a'lam bishawab, itu murojaah singkat, murojaah ringkas kita ya. Ada yang boleh ditanyakan Ibu-ibu? Belum, Pak Ustadz. Ya, Belum. Ustaz. Mau latihan juga udah maghrib ya. Jadi insya Allah untuk PR minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita PR-nya ke mana sini? Hmm, udah lama nggak ke Quran PR-nya ya. Al-Baqarah ayat berapa?
Nah ini aja, 63. Al-Baqarah ayat 63, PR-nya diapain? Diidentifikasi mana isim, mana fiil, dan mana harap yang sudah kita pelajari. Kalau belum dipelajari, ya silahkan tinggalkan. Misalkan, ayat sebelumnya ya saya contohkan. Misalkan seperti ini, inna, berarti kita apa? Kita kasih catatan. Inna sini harap nasob. Alladzina isim. Isim kasih dalam kurung tandanya apa? Di sini tandanya alif lam. Amanu berapa ini? Fiil. Langsung sebut fiil. Ya itu ajalah fiil. Fiil apa? Madi, mudori, amar. Ya tulis fiil madi. Kemudian dalam kurung tulis wazannya apa? Oh ya wazannya ya jangan dulu lah wazan mah. Nanti aja. Kemudian di sini ada wa berarti harap. Harap apa? Harap atof. Alladzina isim tandanya alif lam. Hadu fiil Fiil. madi. Wa harap atof. An-nasoro isim. Nah, seperti itu kan. Tapi di ayat Ya. 63. Man, sekalian mutolaah ini mah murojaah supaya tidak lupa pertemuan-pertemuan yang lampaunya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup Ustaz. Cukup. Ustaz. Ya, kalau cukup, mari kita cukupkan sekian atau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. syukron ibu-ibu. Ustaz. Hmm.